Keheningan yang menyelimuti deretan pinus berbisik itu begitu sempurna, seakan-akan seseorang telah membisukan dunia. Gelas kristal terhenti di tengah bunyi beradu, garpu perak terangkat di atas piring seharga $200. Setiap mata di restoran paling eksklusif di Connecticut tertuju pada sosok kecil yang berlutut di samping hewan mengerikan di dekat pintu masuk. Tommy Anderson, anak lelaki berusia 9 tahun, seragam bekasnya menggantung di bahu kurusnya, dengan lembut membelai German Shepherd lumpuh yang dijauhi semua orang. Wajah anjing yang rusak itu menoleh ke arah sentuhan anak lelaki itu, seperti bunga yang mencari sinar matahari. Menjauhlah dari binatang itu, Meneyer, suara Harold membelah kesunyian. "Saya minta maaf, Tuan Blackwood," kata seorang anak lelaki. Maxwell Blackwood, yang kekayaannya melampaui PDB negara-negara kecil, mengangkat tangannya dari meja sudutnya yang terpencil. Matanya yang abu-abu baja menyipit, bukan karena marah, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih berbahaya, ketertarikan. "Nak," suaranya terdengar tanpa usaha, "siapa namamu?" Tommy berdiri, jari-jari kecilnya masih terbenam di bulu anjing itu. "Tommy Anderson, Pak." "Dan mengapa?" Maxwell sedikit condong ke depan. "Tidakkah kau takut pada Duke? Mari kita lanjutkan ceritanya." Tommy Anderson telah merawat ibunya sejak berusia 7 tahun. Pada usia 9 tahun, ia bergerak di apartemen satu kamar tidur mereka yang sempit dengan efisiensi seseorang yang 3 kali usianya, memberikan obat-obatan, menyiapkan makanan sederhana, dan tetap mempertahankan nilai A di sekolah. Masa kecilnya lenyap pada hari truk ayahnya tergelincir dari jembatan yang tertutup es, meninggalkan Sarah Anderson untuk membesarkan putranya sambil berjuang melawan limfoma yang baru-baru ini berkembang ke stadium 4. Pekerjaan di Whispering Pines bukanlah pekerjaan resmi. Harold Mitchell mempekerjakannya secara tidak resmi untuk membantu membersihkan meja selama jam makan malam, sebuah pelanggaran hukum ketenagakerjaan yang Tommy hanya mengerti sebagai berkah yang memberi makan di meja mereka dan membayar obat penghilang rasa sakit ibunya. $50 tunai setiap malam berarti Sarah kadang-kadang bisa beristirahat daripada mengambil lembur di toko swalayan. 10 mil jauhnya, di sebuah perkebunan bergaya kolonial yang luas yang terletak di 40 hektar tanah, Maxwell Blackwood tinggal sendirian, kecuali staf keamanannya dan Duke, German Shepherd, yang pernah menjadi anjing penjaga kesayangannya. Pada usia 58 tahun, Maxwell telah mengumpulkan miliaran melalui kerajaan teknologinya. Inovasi Blackwood yang dibangun di atas sistem keamanan cloud kini digunakan oleh pemerintah di seluruh dunia. Reputasinya yang kejam hanya diimbangi oleh sifatnya yang penyendiri sejak upaya pembunuhan terhadapnya 3 tahun sebelumnya. Duke telah menerima peluru yang ditujukan untuk Maxwell, menyelamatkan nyawanya tetapi kehilangan mobilitasnya di sisi kanan dan penglihatannya di satu mata. Sementara tim keamanan telah merekomendasikan untuk menidurkan hewan yang sekarang tidak berguna itu, Maxwell malah membangun sayap khusus di rumahnya untuk perawatan Duke. Anjing itu menemaninya kemana-mana, termasuk makan malam mingguan hari Kamis di Whispering Pines, di mana staf dan pelanggan sama-sama menjauhi hewan yang cacat itu. Whispering Pines sendiri menempati sebuah rumah besar yang telah direnovasi dari abad ke-19. Ruang makan berpanel kayu ek dan lampu gantung kristal yang melayani orang-orang super kaya di Connecticut. Reservasi membutuhkan pemberitahuan jauh-jauh hari, kecuali Anda adalah Maxwell Blackwood, yang memiliki bangunan tersebut dan menyewakannya ke restoran tersebut seharga $1 per tahun, dengan syarat bahwa meja sudutnya tetap tersedia selamanya. Restoran itu mewakili segala sesuatu yang berada di luar jangkauan Sarah dan Tommy Anderson. Sebuah dunia di mana satu kali makan harganya lebih mahal daripada sewa bulanan mereka. Namun malam ini, melalui tindakan kasih sayang yang tak terduga, dunia yang terpisah ini akan bertabrakan dengan konsekuensi yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Hari pertama Tommy di Whispering Pines dimulai 12 jam sebelumnya. Harold Mitchell memberinya seragam yang terlalu besar dengan singkat, "Tetaplah tak terlihat. Bekerjalah dengan cepat. Jangan bicara kecuali diajak bicara." Anak lelaki itu mengangguk khusyuk, memikirkan antibiotik yang dibutuhkan ibunya yang ditolak asuransinya. Ketika Tommy tiba untuk shift makan malam, ia menghabiskan 30 menit berlatih menyeimbangkan piring di lengannya yang kurus, bertekad untuk tidak mengecewakan. Ruang makan membuatnya takut. Lampu gantung kristal melemparkan prisma pelangi di atas taplak meja putih. Pelanggan mengenakan pakaian yang harganya lebih mahal daripada penghasilan ibunya dalam beberapa bulan. Ia fokus pada tugasnya dengan intensitas yang sama yang ia terapkan untuk merawat Sarah, menundukkan pandangannya dan gerakannya efisien, sampai ia melihat anjing itu. Duke telah masuk sebelum tuannya, pincang parah di sisi kanannya, terseret saat ia menuju ke meja sudut. Tommy membeku, nampan di tangannya, menyaksikan hewan itu berjuang dengan pengakuan yang menusuk hatinya. Tekad German Shepherd itu, meskipun jelas kesakitan,
mengingatkannya pada pertempuran harian ibunya. Pelayanan makan malam berjalan tanpa insiden sampai pukul 18:17 ketika Tommy sedang membersihkan meja terdekat dan melihat Doug berbaring sendirian. Maxwell telah pergi, mungkin ke kamar mandi, dan anjing itu mengeluarkan rintihan pelan yang sebagian besar pelanggan abaikan. Tanpa berpikir, Tommy meletakkan nampannya dan mendekat. "Hai, kawan," bisiknya, berlutut di samping hewan itu. Kepala Doug menoleh, satu matanya yang baik menilai anak lelaki itu. Tommy mengulurkan tangannya, perlahan membiarkan anjing itu menciumnya, sebelum dengan lembut membelai di belakang telinganya. "Ibu saya juga terkadang mengeluarkan suara seperti itu," katanya pelan. Saat ia mengira saya tidak mendengarnya. Anjing itu bersandar pada sentuhannya dan Tommy menemukan tempat di mana leher Doug bertemu dengan bahunya, menggaruknya dengan lembut. "Ini pekerjaan yang berat, bukan?" Menjadi berani sepanjang waktu. Saat itulah restoran menjadi sunyi, ketika Harold berteriak dan ketika Maxwell Blackwood memperhatikannya. "Saya tidak takut pada Doug karena ia terluka, bukan berbahaya," jawab Tommy pertanyaan Maxwell dengan kejujuran langsung. "Ibu saya mengatakan hal-hal yang rusak masih memiliki nilai." Sebuah bisikan menyebar ke seluruh ruang makan. Harold Mitchell melangkah maju, wajahnya memerah. "Saya minta maaf atas gangguan ini, Tuan Blackwood. Anak lelaki itu akan segera dipecat." Maxwell mengangkat alisnya. "Untuk pelanggaran apa?" "Kebaikan?" "Karena menyentuh properti Anda, Pak?" "Karena mengganggu makan malam Anda?" Tatapan Maxwell tidak pernah meninggalkan Tommy. "Makan malam saya menjadi lebih baik, bukan terganggu." Ia memberi isyarat ke kursi kosong di seberangnya. "Gabunglah denganku, Tommy Anderson." Desisan kolektif terdengar. Mulut Harold terbuka dan tertutup seperti ikan. Tommy berdiri terpaku, tidak yakin. "Pak," Harold terbata-bata, "peraturan kesehatan, yang saya yakin Anda ikuti dengan teliti." Maxwell menyela, nada suaranya menunjukkan bahwa ini bukan topik untuk diperdebatkan, termasuk kepatuhan Anda terhadap hukum ketenagakerjaan anak. Harold tampak pucat. Tommy merasa perutnya tegang jika ia kehilangan pekerjaan ini. "Duduk," kata Maxwell lebih lembut kali ini. "Silakan." Tommy duduk di kursi, merasakan setiap mata di restoran menatapnya. Doug bergeser, menaruh kepalanya di kaki Tommy. Kontak itu tampaknya menenangkan mereka berdua. "Mengapa kamu bekerja di sini, Tommy?" tanya Maxwell setelah memesan piring kedua dari ribeye khasnya yang dimasak Rara. Tommy mempertimbangkan untuk berbohong, lalu memutuskan untuk tidak melakukannya. "Ibu saya sakit. Obat-obatannya mahal." Maxwell mengangguk seolah ini adalah penjelasan yang sangat masuk akal untuk seorang anak lelaki berusia 9 tahun yang membersihkan meja. "Dan ayahmu meninggal 2 tahun yang lalu. Kecelakaan mobil di Route 9. Steak itu datang." Tommy belum pernah melihat sepotong daging yang begitu besar atau begitu sempurna dimasak. Mulutnya berair, tetapi ia menunggu sampai Maxwell mengangguk sebelum mengambil garpunya. "Sikapmu sopan," kata Maxwell. "Ibu saya yang memastikannya," kata Tommy di antara gigitan yang hati-hati. Ia mengatakan, miskin bukan alasan untuk tidak sopan. Sesuatu melintas di wajah Maxwell. "Hormat, mungkin. Ibumu terdengar seperti wanita yang bijaksana." "Ia memang bijaksana," Tommy setuju, lalu menambahkan dengan bangga, "ia adalah perawat sebelum ia sakit, yang terbaik di Hartford Memorial." Maxwell menyaksikan anak lelaki itu makan dengan lapar yang terkendali dari seseorang yang terbiasa dengan penghematan. Doug tetap menempel di kaki Tommy, sesekali menerima sedikit makanan di bawah meja. "Saya punya tawaran untukmu, Tommy," kata Maxwell saat makan malam berakhir. Ia menggeser kartu namanya di atas meja. "Doug membutuhkan jalan-jalan dan teman setiap hari saat saya bekerja. Ia meresponmu. Apakah kamu tertarik untuk membantu merawatnya sepulang sekolah? Posisi ini dibayar $20 per jam." Garpu Tommy beradu dengan piringnya. $20 per jam lebih banyak daripada yang dihasilkan ibunya sebagai perawat. "Ya, Pak, saya mau, dan transportasi akan disediakan," kata Maxwell, seolah ini adalah detail yang paling kecil. "Mulai besok." Saat Tommy pulang malam itu, $50 lebih kaya dari pekerjaan membersihkan mejanya, ditambah $100 uang muka dari Maxwell, ia merasakan campuran harapan dan kekhawatiran yang aneh. Tidak ada yang sebaik ini yang pernah terjadi dalam pengalamannya. Pasti ada jebakannya.
Ia tidak tahu saat itu betapa benarnya ia atau betapa hidupnya akan berubah sepenuhnya. SUV hitam yang berhenti di luar gedung apartemen Tommy sore berikutnya menyebabkan tirai bergetar di jendela-jendela tetangga. Di bagian Hartford ini, kendaraan seperti itu biasanya milik pengedar narkoba atau penegak hukum. Keduanya bukan pemandangan yang disambut baik. Tommy berdiri di trotoar yang retak, ransel disandarkan di dadanya, mempertanyakan keputusannya. Saat jendela gelap itu turun, Tommy Anderson, kata pengemudi, seorang pria kekar dengan rambut abu-abu yang pendek dan mata waspada yang tidak melewatkan apapun. Saya Frank Donovan, kepala keamanan Tuan Blackwood, siap bertemu Duke dengan benar. Perjalanan 40 menit ke rumah Maxwell berlangsung dalam keheningan. Tommy menempelkan wajahnya ke jendela saat mereka meninggalkan jalan-jalan yang ramai menuju lingkungan yang semakin kaya, akhirnya berbelok ke jalan pribadi yang berkelok-kelok melalui hutan lebat. Ketika pepohonan itu terbuka untuk mengungkapkan kediaman Maxwell, Tommy tidak dapat menahan nafasnya. Rumah besar bergaya kolonial itu terbentang di halaman yang terawat, kolom putih dan fasad bata seperti sesuatu dari buku sejarah. Sebuah air mancur menghiasi jalan masuk melingkar. Air yang menangkap sinar matahari sore. Frank melewati pintu masuk utama ke sebuah bangunan samping yang terhubung ke rumah besar oleh koridor kaca, tempat tinggal Duke. Frank menjelaskan parkir. Tuan Blackwood membangunnya secara khusus setelah kejadian itu. Tommy mengikuti Frank masuk dan mendapati dirinya berada di tempat yang hanya bisa digambarkan sebagai istana anjing. Ruangan itu memiliki lantai yang dipanaskan, furnitur dengan ketinggian khusus untuk akses mudah, kolam hidroterapi, dan peralatan. Tommy tidak mengenalinya. Duke berbaring di tempat tidur busa memori, tetapi mengangkat kepalanya ketika Tommy masuk, ekornya membentur bantal. Ia ingat kamu, kata Maxwell Blackwood, muncul dari ruangan yang bersebelahan. Ia mengenakan pakaian kasual hari ini, jika sweater kasmir dan celana panjang yang dibuat khusus dapat dianggap kasual. Itu tidak biasa. Duke tidak mudah dekat dengan orang lagi. Tommy mendekati anjing itu yang berusaha berdiri. Hai, Duke, katanya pelan, berlutut setinggi matanya. Tempatmu bagus sekali. Sebelum kita melanjutkan, kata Maxwell, ada sesuatu yang harus kamu ketahui tentang Duke. Ia memberi isyarat ke dinding tempat serangkaian foto berbingkai tergantung. Inilah yang terjadi 3 tahun yang lalu. Foto-foto itu menceritakan sebuah kisah. Maxwell berjabat tangan di acara yang tampaknya merupakan konferensi teknologi. Duke waspada di sisinya. Kemudian kekacauan, Duke melompati tubuh, darah berjatuhan. Gambar terakhir menunjukkan Duke di rumah sakit hewan, dibalut perban dan diintubasi. Seseorang mencoba membunuhmu, kata Tommy, memproses gambar-gambar itu. Duke menyelamatkanmu. 3 pria bersenjata. Mereka telah dibayar untuk mencegah sistem keamanan terbaru saya mencapai pasar. Suara Maxwell terputus. Klinis. Duke menerima 2 peluru yang ditujukan untuk saya. Satu memutus tulang punggungnya, yang lain mengambil matanya. Dokter ingin menidurkannya, tetapi kamu tidak membiarkan mereka. Ekspresi Maxwell sedikit melunak. Tidak, saya tidak melakukannya. Tommy melihat kembali ke Duke dengan pemahaman baru. Ia seorang pahlawan. Ya, kata Maxwell pelan, meskipun pahlawan sering membayar harga tertinggi. Tommy mendekati Duke lagi, kali ini, melihat melampaui kecacatan menuju keberanian yang diwakilinya. Ia dengan lembut membelai sisi anjing yang rusak itu. Apakah itu masih menyakitkannya? Dokter hewan mengatakan tidak, tetapi kadang-kadang saya bertanya-tanya. Maxwell menyaksikan interaksi anak lelaki itu yang lembut dengan Duke. Sebagian besar orang jijik dengan penampilannya sekarang. Sebagian besar orang bodoh, jawab Tommy tanpa berpikir, lalu memerah. Maaf, Pak. Yang mengejutkannya, Maxwell tertawa, suara yang serak seolah jarang digunakan. Saya sangat setuju, Tommy. Selama 1 jam berikutnya, Maxwell menunjukkan kepada Tommy cara merawat Duke, diet khusus, terapi fisik, latihan, dan rutinitas yang membuat anjing itu nyaman. Tommy menyerap semuanya dengan konsentrasi yang intens, mengajukan pertanyaan yang bijaksana yang tampak di luar usianya. Ibumu mengajarimu dengan baik, kata Maxwell. Kamu memiliki naluri perawat. Tommy mengangguk, bayangan melintasi wajahnya. Saya sudah berlatih. Saat cahaya sore mulai meredup, Maxwell membawa Tommy ke ruang matahari tempat meja kecil telah disiapkan dengan sandwich dan minuman. Duke mengikuti di sisi Tommy, bergerak lebih baik daripada yang ia lakukan di restoran.
Ceritakan tentang kondisi ibumu, kata Maxwell saat mereka makan. Tommy ragu-ragu, lalu menjelaskan diagnosis Sarah, perkembangan limfomanya, dan pengobatan eksperimental yang telah disarankan Dr. Winters yang tidak akan ditanggung asuransi. Ia berbicara dengan nada tenang seorang anak yang telah dipaksa untuk memahami istilah medis terlalu muda. Dan kamu bekerja untuk membantu membayar perawatannya, kata Maxwell. Obat biasa seharga $435 per bulan setelah asuransi. Perawatan khusus akan menghabiskan $11.000 per sesi. Tommy menyebutkan angka-angka itu dengan ketepatan seseorang yang telah menghafalnya karena kebutuhan. Ibu tidak tahu saya bekerja. Ia mengira saya sedang di rumah teman belajar. Ekspresi Maxwell tetap netral, tetapi buku-buku jarinya melebar di sekitar gelas airnya. Mengapa tidak mengatakan yang sebenarnya padanya? Ia tidak akan mengizinkannya. Ia mengatakan pekerjaan saya adalah menjadi anak-anak dan mendapatkan nilai bagus. Tommy melihat ke bawah pada sandwich-nya yang setengah dimakan. Tapi saya mendengarnya menangis di malam hari ketika rasa sakitnya parah. Keheningan panjang mengikuti, hanya diselingi oleh desahan puas Duke saat ia menaruh kepalanya di kaki Tommy. Saya punya usulan, kata Maxwell akhirnya. Duke membutuhkan perawatan setiap hari, termasuk akhir pekan. Posisi ini akan menjadi purna waktu, sepulang sekolah, $500 per minggu, dibayar langsung kepadamu. Mata Tommy melebar. Pak, itu terlalu banyak hanya untuk berjalan-jalan dengan anjing. Duke membutuhkan perawatan khusus dan kamu memiliki bakat alami untuk itu. Nada Maxwell memperjelas bahwa ini bukan amal tetapi pengaturan bisnis. Frank akan mengantarmu ke sini sepulang sekolah dan pulang di malam hari. Kamu perlu mempertahankan nilaimu, tentu saja. Tentu saja, Tommy menimpali, masih terkejut. Apakah kita sudah sepakat? Maxwell mengulurkan tangannya. Tommy ragu hanya sebentar sebelum menjabatnya. Ya, Pak, terima kasih. Saat Frank mengantar Tommy pulang malam itu, anak lelaki itu menatap amplop berisi gaji minggu pertamanya di muka. $500, cukup untuk obat Sarah, dengan sisa uang. Tampaknya ajaib, terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Yang tidak bisa diketahui Tommy adalah, ketika ia belajar tentang Duke, Maxwell Blackwood telah melakukan panggilan tentang Tommy Anderson dan ibunya, dan apa yang telah ia temukan telah mengubah segalanya. Selama 3 minggu berikutnya, sebuah rutinitas berkembang yang mengubah hidup Tommy. Frank akan menjemputnya sepulang sekolah, mengantarnya ke rumah Maxwell, di mana ia akan menghabiskan 2 jam bersama Duke melakukan latihan terapi fisik yang telah ditentukan, berjalan-jalan dengan anjing di sepanjang jalur yang dirancang khusus di properti tersebut, dan hanya duduk bersamanya sambil menyelesaikan pekerjaan rumah. Terkadang Maxwell bergabung dengan mereka, mengamati interaksi mereka dengan intensitas tenang yang lama-kelamaan Tommy terbiasa. Di hari-hari lain, miliarder itu tidak ada, mengurus urusan bisnis yang membawanya ke seluruh dunia. Pada akhir pekan, Tommy menghabiskan waktu lebih lama di rumah besar itu, seringkali tiba pagi-pagi sekali dan pergi setelah makan malam. Sarah percaya putranya berpartisipasi dalam program akademis khusus untuk siswa berbakat, setengah kebenaran, yang dipertahankan Tommy dengan rasa tidak nyaman yang meningkat. Uang yang dibawanya pulang dijelaskan sebagai uang saku beasiswa, yang diterima Sarah karena ia ingin percaya bahwa hal-hal baik masih bisa terjadi pada mereka. Beban penipuan itu mengganggu Tommy, tetapi melihat ibunya minum obatnya tanpa menghitung biaya terhadap bahan makanan membuatnya dapat menanggungnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ada cukup makanan di lemari es mereka. Sarah bahkan membeli sweater baru untuk dirinya sendiri, meskipun Tommy memperhatikan ia masih batuk ke sapu tangannya ketika ia mengira Tommy tidak melihatnya. Di Whispering Pines, sikap Harold Mitchell terhadap Tommy mengalami perubahan yang dramatis. Manajer yang telah siap memecatnya sekarang memperlakukannya dengan rasa hormat yang tegang yang hampir menyerupai rasa takut. Tommy terus membersihkan meja 3 malam seminggu, bukan karena ia membutuhkan uang tambahan, tetapi karena Sarah mengharapkannya berada di rumah temannya untuk belajar di malam-malam itu. Ironinya tidak luput dari perhatian anak lelaki itu, ia berbohong untuk melindungi ibunya agar tidak tahu bahwa ia bekerja, sambil terus bekerja untuk mempertahankan kebohongan itu. Kamu terlihat lebih baik, Duke, kata Tommy pada suatu Sabtu sore saat mereka duduk di taman. Oktober telah melukis rumah besar itu dengan warna emas dan merah, latar belakang yang spektakuler untuk jalan-jalan harian mereka. Bulu German Shepherd itu telah berkembang menjadi kilau yang mengilap sejak Tommy mulai menyikatnya setiap hari, dan meskipun langkahnya tetap tidak rata, energinya telah meningkat secara signifikan. Duke menaruh kepalanya di pangkuan Tommy, satu matanya yang baik tertuju dengan penuh kasih pada anak lelaki itu. Tommy telah menemukan bahwa anjing itu senang dibacakan, jadi ia membawa Call of the Wild,
buku favorit ayahnya, yang diberikan kepadanya. Saat Tommy membaca, Maxwell mengamati mereka dari jendela ruang kerjanya, segelas whisky Scotch yang belum tersentuh di tangannya. "Ia luar biasa," kata sebuah suara di belakangnya. Maxwell tidak menoleh. "Yang mana? Anjing atau anak lelakinya?" Dr. Elizabeth Winters berdiri di sampingnya. Tatapannya mengikuti tatapannya pada pasangan di taman. Pada usia 42 tahun, ia adalah salah satu ahli onkologi terkemuka di negara itu. Penelitiannya tentang pengobatan imunoterapi untuk limfoma agresif membuatnya mendapatkan klaim dan kontroversi. "Keduanya," jawabnya. "Peningkatan fisik Duk terukur, nada otot yang lebih baik, peningkatan mobilitas, bahkan respons neurologis yang lebih baik. Tapi anak lelakinya?" Ia menggelengkan kepalanya. Anak lelaki berusia 9 tahun tidak boleh memiliki mata yang begitu tua. Maxwell menyesap whiskinya. "Apa yang kamu temukan?" Catatan medis Sarah Henderson mengkonfirmasi limfoma stadium 4. Asuransinya ditolak. "Protokol pengobatan saya bersifat eksperimental, yang merupakan praktik standar." Elizabeth meletakkan sebuah berkas di meja Maxwell. Ia menerima perawatan paliatif minimal tanpa intervensi. Prognosisnya adalah 6 bulan, mungkin kurang. Ekspresi Maxwell tidak berubah, tetapi buku-buku jarinya memutih di sekitar gelas kristal. "Dan dengan pengobatanmu, 60% kemungkinan remisi." Elizabeth memperhatikannya dengan saksama. "Maxwell, mengapa kasus ini penting bagimu? Kamu telah mendanai penelitian saya selama bertahun-tahun tanpa pernah menanyakan tentang pasien tertentu." Maxwell kembali ke mejanya, meletakkan gelasnya dengan ketepatan yang disengaja. "Anak lelaki itu memiliki kapasitas perawatan yang luar biasa. Saya telah melihat para profesional dengan pengalaman puluhan tahun menunjukkan wawasan yang lebih sedikit dengan Duk daripada yang ditunjukkan Tommy pada jam pertamanya." Elizabeth mempelajari teman lamanya, merasakan ada sesuatu yang lebih banyak yang tidak ia katakan. Dunia ini sudah cukup menderita tanpa menambah seorang anak yatim ke dalam daftar itu. Ia membuka laptopnya, menandakan akhir percakapan. "Buat pengaturan agar Sarah Henderson memulai perawatan. Gunakan protokol biasa, anonim, dermawan, kesempatan uji klinis, apapun yang menciptakan hambatan paling sedikit." Elizabeth mengangguk, tahu lebih baik untuk tidak mendesak lebih jauh. "Saya perlu persetujuannya, tentu saja." Maxwell setuju. Segalanya harus dilakukan dengan benar. Setelah Elizabeth pergi, Maxwell membuka berkas yang telah disusun oleh penyelidik pribadinya tentang Sarah Henderson, mantan kepala perawat di Departemen Onkologi Hartford Memorial, dihormati oleh rekan-rekannya yang berdedikasi pada pasien, meninggalkan posisinya 2 tahun yang lalu ketika kondisinya membuat pekerjaannya tidak mungkin dilakukan. Suami, Michael Anderson, tewas dalam kecelakaan kendaraan tunggal di Route 9 selama badai salju. Yang tidak terdapat dalam berkas itu, yang secara khusus telah diperintahkan Maxwell kepada penyelidiknya untuk ditentukan, adalah hubungan apapun antara Sarah Henderson dan dirinya sendiri. Tidak ada. Mereka tidak pernah bertemu, tidak pernah bertemu. Kebetulan putranya muncul dalam hidupnya hanyalah kebetulan itu. Maxwell menutup berkas itu, anehnya tidak puas. Ia telah membangun kekayaan dengan mengenali pola yang terlewatkan orang lain, dengan merasakan peluang dan ancaman sebelum sepenuhnya terwujud. Sesuatu tentang situasi Anderson mengganggunya, sebuah kepingan puzzle yang tidak sesuai. Di luar, Tommy tertawa pada sesuatu, suara yang jarang, tanpa beban yang terdengar melalui jendela yang terbuka. Maxwell memperhatikan ketika Duk mencoba membungkuk dengan gembira, kaki depannya terulur sementara bagian belakangnya tetap tidak kooperatif. Upaya itu canggung tetapi sungguh-sungguh, menghasilkan tawa gembira lainnya dari anak lelaki itu. Sensasi aneh mengembang di dada Maxwell, cukup tidak dikenal sehingga membutuhkan waktu baginya untuk mengidentifikasinya sebagai kepuasan. Pada Selasa sore, Tommy tiba di rumah besar itu dengan suasana hati yang tidak biasa. Duk merasakan suasana hatinya segera, menekan kaki anak lelaki itu dengan rintihan yang prihatin. Maxwell, yang telah meninjau kontrak di ruang matahari, mengamati perubahan itu dengan persepsi yang sama. "Ada apa yang mengganggumu?" tanyanya setelah Tommy secara mekanis melakukan latihan terapi Duk. Komentar cerianya yang biasa tidak ada. Tommy ragu-ragu, tidak terbiasa berbagi beban. Ibu mengalami malam yang buruk. Ia tidak bisa berhenti batuk. Dan pagi ini ada darah. Maxwell menyingkirkan kertas-kertasnya. "Apakah kamu membawanya ke rumah sakit?" Tommy menggelengkan kepalanya. Ia tidak mau pergi.
Mengatakan itu akan menghabiskan biaya terlalu banyak untuk ambulans. Tangan kecilnya mengepal. Seharusnya aku membuatnya. Itu bukan tanggung jawabmu, Tommy. Ya, memang, kata Tommy. Ketegasan dalam suara anak lelaki itu mengejutkan dirinya sendiri. Ia satu-satunya yang kumiliki. Jika ia... Suaranya patah dan ia berpaling, bahunya kaku, dengan usaha untuk menahan emosi yang terlalu besar untuk tubuhnya yang berusia 9 tahun. Maxwell merasa sangat tidak mampu. Menghibur anak-anak yang tertekan bukanlah keterampilan yang diperoleh di ruang rapat atau meja negosiasi. Setelah beberapa saat yang canggung, ia melakukan apa yang telah ia lihat Tommy lakukan berkali-kali dengan Doug. Ia hanya mendekat, menawarkan kehadiran tanpa tuntutan. Ibumu beruntung memilikimu, katanya pelan. Tommy menyeka matanya dengan lengan bajunya. Aku seharusnya membantunya, tapi aku tidak cukup. Terkadang bantuan datang dalam bentuk yang tak terduga. Maxwell memilih kata-katanya berikutnya dengan hati-hati. Tommy, apa yang akan kamu katakan jika aku mengatakan bahwa ibumu mungkin memenuhi syarat untuk program perawatan baru? Kepala anak lelaki itu terangkat, harapan dan kecurigaan berkecamuk dalam ekspresinya. Program seperti apa, Dr. Winters? Wanita yang kamu temui akhir pekan lalu sedang melakukan uji klinis untuk pasien dengan kondisi ibumu. Perusahaan asuransi tidak menanggung perawatan eksperimental, tetapi peserta dalam uji coba tersebut menerima perawatan tanpa biaya. Mengapa ibu memenuhi syarat? Ia telah mencoba untuk mengikuti uji coba selama berbulan-bulan. Maxwell telah mengantisipasi pertanyaan ini. Karena Dr. Winters meninjau kasusnya atas permintaan saya dan percaya bahwa ia adalah kandidat yang ideal. Mata Tommy menyipit. Apakah ini nyata atau kamu hanya mengatakan ini karena kamu merasa kasihan padaku? Kejelasan pertanyaan itu, begitu dewasa, begitu lelah, menyerang Maxwell seperti pukulan fisik. Ini nyata. Dr. Winters adalah spesialis terkemuka di bidang ini. Uji coba ini memiliki bukaan terbatas, tetapi satu tersedia jika ibumu menyetujuinya. Tommy mempelajari wajah Maxwell dengan intensitas yang membuat miliarder itu tidak nyaman karena menyadari betapa tidak terbiasa ia dengan kejujuran sepenuhnya. Tetapi ia tidak berbohong. Ia hanya menghilangkan bahwa ia mendanai seluruh uji coba dan bahwa Sarah akan menjadi satu-satunya pesertanya. Mengapa kamu melakukan ini? Tommy akhirnya bertanya. Karena saya melihat diri saya dalam tekadmu, karena kebaikanmu kepada Doug mengungkapkan sesuatu yang telah kulupakan keberadaannya. Karena, untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, saya peduli dengan apa yang terjadi pada seseorang di luar diri saya. Karena itu berada dalam kekuasaan saya untuk melakukannya, jawab Maxwell dengan sederhana. 2 hari kemudian, Sarah Anderson duduk di seberang Dr. Elizabeth Winters di ruang konsultasi di Hartford Memorial. Tommy, gelisah di sampingnya, anak lelaki itu akhirnya mengungkapkan pekerjaannya di rumah Maxwell, menyajikan uji klinis sebagai manfaat yang tak terduga dari hubungan tersebut. Sarah telah marah tentang penipuan itu tetapi terlalu praktis untuk menolak kesempatan itu. Protokol perawatan melibatkan imunoterapi bertarget yang dikombinasikan dengan bentuk kemoterapi yang dimodifikasi, jelas Dr. Winters, menampilkan gambar pemindaian di tabletnya. Kami telah melihat hasil yang menjanjikan dalam kasus yang serupa. Sarah, kurus tetapi masih mencolok dengan tatapan langsung Tommy yang sama, mengajukan pertanyaan yang tepat dan berpengetahuan dari seseorang dengan pelatihan medis. Dan tingkat keberhasilannya? Sekitar 60% mencapai remisi dalam 3 siklus pertama. Elizabeth menjawab dengan jujur. 40% sisanya menunjukkan beragam respons, mulai dari peningkatan signifikan hingga efek minimal. Efek sampingnya kurang parah daripada kemoterapi standar, tetapi tetap menantang, kelelahan, kemungkinan respons imun, dan sedikit mual. Elizabeth menatap mata Sarah langsung. Saya tidak akan meremehkannya, Ibu Anderson. Perawatan ini sulit, tetapi menawarkan peluang terbaik yang tersedia saat ini, kata Elizabeth. Sarah mengangguk, mencerna penjelasan itu. Dan biayanya. Selalu ada biaya, gumam Sarah. Uji klinis ini sepenuhnya didanai. Peserta menerima perawatan, obat penunjang, dan perawatan lanjutan tanpa biaya, jelas Elizabeth. Ekspresi Sarah tetap skeptis. Perawatan seperti ini biasanya menelan biaya ratusan ribu dolar. Siapa yang mendanai keajaiban ini? Sebuah yayasan anonim yang mendukung penelitian medis, tanya Sarah. Elizabeth menjawab dengan lancar, privasi Anda akan dilindungi, begitu pula dengan mereka. Tommy meremas tangan ibunya. Bu,
Tolong, ini kesempatan kita. Sarah mengamati wajah putranya, melihat harapan dan ketakutan di baliknya, lalu membuat keputusan. Di mana saya harus menandatangani? Tanyanya. Ketika Oktober berganti menjadi November, kehidupan Tommy memasuki ritme baru. Sarah mulai menjalani perawatan 3 kali seminggu, membuatnya kelelahan tetapi optimis karena pemindaian awal menunjukkan tumor tersebut bereaksi. Tommy terus merawat Duke, yang kesehatannya membaik seiring dengan kesehatan Sarah, sebuah kebetulan yang bagi Tommy terasa sangat berarti. Maxwell mengamati perkembangan ini dengan kepuasan yang tak terduga. Ia telah mengatur agar perawatan Sarah dijadwalkan selama jam sekolah Tommy sehingga bocah itu dapat melanjutkan kegiatan sore harinya di kediaman tanpa beban tambahan. Biayanya tidak berarti bagi seorang pria kaya seperti dia, tetapi hasilnya terbukti tak ternilai harganya dengan cara yang tidak diantisipasi Maxwell. Duke, yang dulunya pasrah dengan keterbatasannya, kini mencoba bermain dan berinteraksi. Anjing itu masih belum bisa menaiki tangga atau melakukan gerakan cepat, tetapi semangatnya telah pulih. Maxwell mendapati dirinya menantikan kedatangan Tommy setiap hari. Kediamannya terasa kurang kosong, dengan suara bocah itu bergema di ruangan-ruangan yang telah lama sunyi. Suatu sore, Maxwell kembali dari perjalanan bisnis dan mendapati Tommy dan Duke berada di perpustakaan. Bocah itu duduk bersila di lantai, kertas-kertas berserakan di sekitarnya. Duke memperhatikan dengan saksama saat Tommy menjelaskan pekerjaan rumah matematikanya, seolah-olah anjing itu adalah muridnya. Dan karena itulah kamu harus menemukan penyebut persekutuan terkecil sebelum kamu dapat menjumlahkan pecahan, kata Tommy dengan sungguh-sungguh. Sama seperti mencoba menjumlahkan apel dan jeruk, kalau tidak, kamu perlu mengubahnya menjadi hal yang sama dulu. Maxwell membersihkan tenggorokannya dan Tommy mendongak dengan senyuman yang mengubah wajah seriusnya menjadi wajah seorang anak seperti seharusnya. Tuan Blackwood, Duke benar-benar pandai matematika. Dia hanya salah 2 soal, kata Tommy. Sungguh mengesankan, kata Maxwell, duduk di kursi berlengan di dekatnya. Bagaimana keadaan ibumu? Lebih baik? Tanyanya. Dr. Winter mengatakan tumor utamanya menyusut hampir 30%. Ibu masih sangat lelah, tetapi dia tidak terlalu batuk, jawab Tommy. Ekspresi Tommy semakin cerah. Dia akan datang ke sini hari Sabtu. Ini adalah berita baru bagi Maxwell. Benarkah? Tanyanya. Tommy mengangguk antusias. Saya ingin dia bertemu Duke. Dr. Winters mengatakan tidak apa-apa jika ibu merasa mampu. Saya sudah menceritakan semuanya tentang kediaman ini, ruang terapi, dan semuanya. Maxwell merasakan sedikit kekhawatiran. Dia sengaja menjaga pemisahan antara dukungannya terhadap perawatan Sarah dan hubungannya dengan Tommy. Kesepakatan itu berhasil tepat karena pemisahan itu klinis, bersih, tanpa keterikatan emosional yang berantakan. Tommy, katanya dengan hati-hati, ibumu mungkin tidak cukup kuat untuk menerima tamu. Itu sebabnya dia datang ke sini. Bukan saya yang membawa Duke ke apartemen kami, jelas Tommy, salah memahami kekhawatiran Maxwell. Gedung kami tidak memiliki lift dan letaknya 3 lantai di atas. Saya mengerti, kata Maxwell. Maxwell tidak dapat memikirkan keberatan yang masuk akal yang tidak akan mengecewakan bocah itu. Baiklah, kita akan memastikan semuanya nyaman untuk kunjungannya. Tommy berseri-seri. Terima kasih, Tuan Blackwood. Saya tahu dia akan menyukai Duke seperti saya. Ketika bocah itu kembali ke pekerjaan rumahnya, Maxwell bertanya-tanya mengapa prospek bertemu Sarah Anderson membuatnya begitu gelisah. Dia telah bertemu ribuan orang sepanjang karirnya, politisi, bangsawan, selebriti, para taipan bisnis. Tak satu pun dari mereka yang memicu antisipasi yang aneh ini. Mungkin itu hanya karena keadaan yang tidak biasa, bertemu seseorang yang perawatan medisnya dia danai secara anonim, yang anaknya telah menjadi penting secara tak terduga dalam hidupnya yang terkontrol dengan hati-hati. Ya, pasti itu. Sebuah kasus sederhana dari tabrakan dunia yang seharusnya tetap terpisah. Yang tidak mungkin diketahui Maxwell Blackwood adalah betapa signifikannya tabrakan itu, atau bagaimana hal itu akan mengungkap rahasia yang terkubur selama 1 dekade. Hari Sabtu tiba cerah dan dingin, halaman kediaman itu berkilauan di bawah salju tipis yang mengubah pemandangan biasa menjadi sesuatu yang magis. Tommy tiba 1 jam lebih awal, energinya yang gugup mendorongnya melalui rutinitas pagi Duke dengan perhatian yang cermat. Anjing itu, merasakan kegembiraan bocah itu, tetap sabar saat Tommy menyikat bulunya untuk ketiga kalinya. Kamu harus terlihat terbaik, jelas Tommy, menghaluskan kusut yang tidak ada. Ibu akan menyukaimu, tetapi kesan pertama itu penting. Dari ambang pintu,
Maxwell mengamati persiapan ini dengan hiburan yang tenang. Ia telah menginstruksikan stafnya untuk mempersiapkan ruang matahari untuk pengunjung, bunga segar, tempat duduk nyaman yang diatur untuk mengakomodasi seseorang dengan stamina terbatas, pilihan minuman ringan yang akan menarik bagi seseorang yang sedang menjalani perawatan. Sekarang, menyaksikan Tommy merawat Duke dengan sungguh-sungguh, dia menyadari bahwa ia telah mengabaikan persiapan terpenting, persiapannya sendiri. Maxwell Blackwood belum merasa gugup bertemu seseorang selama 25 tahun. Dia terbiasa orang lain yang gugup di sekitarnya. Itulah tatanan alamiah ketika Anda mengendalikan miliaran aset dan dapat mengubah nasib seseorang dengan satu keputusan. Namun saat jarum jam bergerak mendekati kedatangan Sarah Henderson, ia mendapati dirinya memeriksa penampilannya di cermin lorong, meluruskan dasi yang tidak perlu disesuaikan. Frank menelepon, kata Tommy, berlari ke serambi tempat Maxwell menunggu. Mereka 5 menit lagi sampai di sini. Ibu merasa baik hari ini. Dia bahkan mengenakan sweater untuk acara khusus. Maxwell mengangguk, tak dapat dijelaskan merasa lega dengan laporan ini. Ruang matahari sudah siap. Saya telah mengatur makan siang jika dia merasa ingin makan. Tommy menyeringai. Dia akan makan. Dr. Winters mengatakan ibu bereaksi lebih baik dari yang diharapkan siapapun. Ini seperti keajaiban. Bukan keajaiban, pikir Maxwell, ilmu pengetahuan, pendanaan, dan akses, trinitas yang tidak suci yang menentukan kelangsungan hidup dalam sistem perawatan kesehatan Amerika. Tetapi ia menyimpan sinisme ini untuk dirinya sendiri, tidak mau mengurangi kegembiraan Tommy. Derak ban di atas kerikil mengumumkan kedatangan Frank bersama tamu mereka. Tommy berlari ke pintu, membukanya sebelum SUV sepenuhnya berhenti. Maxwell tetap berada di serambi, duduk di sisinya saat Tommy membantu ibunya turun dari kendaraan. Sarah Henderson lebih tinggi dari yang diperkirakan Maxwell, tubuhnya ramping, kurus tetapi tidak rapuh. Terlepas dari kehancuran penyakit dan perawatannya, dia membawa dirinya dengan martabat yang patut dihormati. Rambutnya, pirang pasir yang sama dengan Tommy, dipotong pendek di dekat kulit kepalanya, gaya yang menekankan struktur tulang wajahnya. Dia mengenakan sweater biru sederhana dan celana jeans, sederhana tetapi sempurna. Bu, ini dia. Disinilah aku bekerja, kata Tommy, praktis menari di sampingnya, menunjukkan fitur-fitur perkebunan dengan kebanggaan yang penuh hak milik. Sarah tersenyum melihat antusiasme putranya, tetapi Maxwell memperhatikan penilaiannya yang cermat terhadap lingkungan sekitar, memperhatikan ukuran properti, kekayaan yang jelas, dan tindakan keamanan. Ini adalah wanita yang memperhatikan detail dan menarik kesimpulannya sendiri. Ibu Anderson, Maxwell melangkah maju, mengulurkan tangannya. Selamat datang di rumah saya. Saya Maxwell Blackwood. Cengkeramannya kuat, tatapannya langsung. Tuan Blackwood, saya telah mendengar banyak tentang Anda. Dan silakan panggil saya Sarah, kata Sarah. Ada sesuatu dalam nadanya, kesejukan di balik kesopanan, yang menunjukkan bahwa cerita Tommy belum sepenuhnya meyakinkannya tentang pengaturan ini. Maxwell menghormati kewaspadaan itu. Itu menunjukkan penilaian yang baik. Dan ini Duke, kata Tommy, membawa ibunya ke tempat German Shepherd itu menunggu dengan sabar. Duke, ini ibuku. Yang sudah kukatakan padamu. Sarah berlutut dengan hati-hati, menyadari kelemahannya, untuk menyapa anjing itu setinggi matanya. Halo Duke. Dia menawarkan tangannya untuk dicium, menunjukkan tidak ada keraguan pada penampilannya yang penuh bekas luka. Tommy mengatakan kamu cukup pahlawan. Duke, yang biasanya pendiam dengan orang asing, mencondongkan tubuh ke depan dan dengan lembut menjilati tangannya, seperti raja yang memberikan hadiah. Tommy terkejut gembira. Dia menyukaimu. Dia tidak pernah melakukan itu dengan orang baru. Sarah tersenyum, menggaruk di belakang telinga Duke, tepat di tempat yang dia sukai. Kita saling mengenal, bukan, nak, sesama pasien. Maxwell merasakan sesuatu bergeser di atmosfer, sebuah hubungan yang terbentuk yang tidak mengikut sertakannya, sementara memusatkan dua Andersons dan Duke, dalam pemahaman bersama tentang penderitaan dan ketahanan. Bagi seorang pria yang terbiasa menjadi orang terpenting di ruangan manapun, sensasi itu baru dan tidak sepenuhnya nyaman. Ruang matahari di sini, katanya, mungkin lebih tiba-tiba daripada yang dimaksudkan. Saya pikir Anda mungkin menghargai cahaya alami. Sarah bangkit dengan anggun, satu tangan di bahu Tommy untuk menopang yang tampaknya lebih emosional daripada fisik. Itu kedengarannya menyenangkan. 1 jam berikutnya berlalu dengan cukup menyenangkan, dengan Tommy mendominasi percakapan,
Ingin menunjukkan kepada ibunya segala sesuatu tentang pekerjaannya dengan Duke, dari peralatan terapi hingga jalan setapak di taman yang mereka lalui setiap hari. Sarah mendengarkan dengan saksama, mengajukan pertanyaan yang bijaksana dan tanpa rileks saat dia melihat betapa nyamannya putranya berada di lingkungan ini. Maxwell mengamati lebih dari sekadar berpartisipasi, memperhatikan ikatan yang jelas antara ibu dan anak, sentuhan kecil, pandangan sekilas, bahasa pribadi keluarga. Itu membangkitkan sesuatu yang tidak nyaman di dadanya, pengakuan atas apa yang telah absen dalam hidupnya sendiri. Kamu membangun sayap ini khusus untuk Duke setelah upaya pembunuhan, kata Sarah selama jeda narasi antusias putranya. Itu menunjukkan komitmen yang luar biasa. Duke menyelamatkan hidupku, jawab Maxwell singkat. Biayanya tidak signifikan dibandingkan dengan hutang. Sarah mengangguk, tatapannya menilai. Dan mempekerjakan putraku yang berusia 9 tahun, apakah itu juga membayar hutang? Tommy tegang. Bu, itu pertanyaan yang adil, sela Maxwell. Saya mempekerjakan Tommy karena dia menunjukkan kemampuan luar biasa dengan Duke. Usianya tidak relevan dengan keahliannya. Saya mengerti, kata Sarah. Nadanya menjelaskan bahwa dia tidak sepenuhnya percaya pada penjelasan ini. Dan kebetulan waktu penerimaan saya ke dalam program uji coba Dr. Winter, apakah itu juga tidak terkait dengan pekerjaan Tommy di sini? Langsungnya pertanyaan itu, yang sangat mirip dengan kejujuran putranya yang tak tergoyahkan, membuat Maxwell terkejut. Dia mengharapkan rasa terima kasih, mungkin kecurigaan, tetapi bukan konfrontasi yang tenang ini. Bu, sela Tommy, Tuan Blackwood hanya merekomendasikan saya kepada Dr. Winters. Itu keberuntungan. Ekspresi Sarah melunak saat dia melihat putranya. Tommy, maukah kamu mengambil obatku dari tas tangan? Aku meninggalkannya di pintu masuk. Setelah Tommy bergegas meninggalkan ruangan, Sarah kembali ke Maxwell, ekspresinya mengeras. Izinkan saya untuk menjelaskan, Tuan Blackwood. Saya menghargai kesempatan untuk berpartisipasi dalam program Dr. Winter. Perawatan ini berhasil dan untuk itu saya bersyukur. Tetapi saya tidak akan membiarkan putra saya merasa berhutang budi kepada Anda, dan saya juga tidak akan menerima amal yang disamarkan sebagai pekerjaan. Pekerjaan putra Anda asli, bantah Maxwell. Tanyakan pada Duke jika Anda meragukan saya. Saya tidak meragukan kemampuan Tommy. Saya meragukan kebetulan seorang miliarder yang begitu tertarik pada seorang pelayan bus, kata Sarah. Dia sedikit condong ke depan. Apa yang sebenarnya Anda inginkan dari putra saya, Tuan Blackwood? Pertanyaan itu tergantung di antara mereka, tajam seperti tuduhan. Maxwell merasakan gelombang amarah, bukan karena ditantang tetapi karena motifnya dipertanyakan ketika dia sendiri tidak sepenuhnya yakin akan motifnya. Saya ingin, katanya perlahan, melihat potensi dihargai daripada disia-siakan. Saya ingin menyaksikan kebaikan mengatasi ketidakpedulian. Saya ingin, dia berhenti, terkejut dengan semangatnya sendiri. Anda menginginkan tujuan di luar akumulasi, Sarah menyelesaikan untuknya, ekspresinya sedikit melunak. Saya mengerti itu lebih baik daripada yang Anda pikirkan. Sebelum Maxwell dapat menjawab, Tommy kembali dengan obat Sarah. Momen kejujuran mentah itu berlalu, digantikan oleh rutinitas praktis pil dan air. Maxwell memperhatikan Tommy mengurus ibunya, menawarkan bantal, menyesuaikan posisinya untuk kenyamanan. Seorang anak melakukan tugas orang dewasa dengan mudah. Duke, yang telah berbaring tenang di dekatnya, tiba-tiba mengangkat kepalanya, telinganya waspada. Sesaat kemudian, Frank muncul di pintu masuk ruang matahari. Tuan Blackwood, saya mohon maaf atas gangguan ini, katanya dengan netralitas hati-hati dari layanan panjang. Tetapi ada situasi yang membutuhkan perhatian Anda segera. Maxwell bangkit. Permisi, katanya kepada Sarah dan Tommy. Silakan terus menikmati ruang matahari. Saya akan segera kembali. Frank membawanya ke kantor keamanan tempat monitor menampilkan batas properti. Kamera 3 menangkap ini 10 menit yang lalu, katanya, memutar ulang rekaman yang menunjukkan sedan hitam melaju perlahan di sepanjang jalan umum di luar batas properti. Kendaraan tersebut telah berputar 3 kali. Tidak ada plat nomor. Maxwell mempelajari gambar buram itu. Bisa jadi prospektor real estate yang tidak bersalah, turis yang mengagumi properti. Itu yang kupikirkan sampai kita menangkap ini, kata Frank. Frank memperbesar jendela penumpang tempat bentuk khas lensa telefoto terlihat jelas. Mereka memotret rumah dan mereka memberi perhatian khusus pada pintu masuk tempat Ibu Anderson tiba. Sesuatu yang dingin menetap di perut Maxwell.
Kapan lewat terakhir kali? 4 menit yang lalu. Berdasarkan polanya, mereka akan kembali dalam waktu sekitar 6 menit. Maxwell membuat keputusan. Beritahu tim keamanan. Saya ingin kendaraan itu dicegat saat berikutnya muncul. Identifikasi penumpangnya, tetapi tidak ada konfrontasi kecuali benar-benar diperlukan. Ya, Pak, kata Frank. Maxwell ragu-ragu. Pastikan Ibu Anderson dan Tommy tetap di dalam sampai kita menyelesaikan ini. Jika perlu, atur agar mereka menyadari kesia-siaannya. Sarah terlalu tajam untuk disesatkan oleh basa-basi. Masuk, katanya, meminggir. Ketika dia masuk, dia memperhatikan dia telah berganti pakaian tidur yang dipinjam, piyama katun sederhana yang di atasnya memakai salah satu sweater kasmir miliknya, terlalu besar untuk tubuhnya yang kurus. Ketidaksesuaian kehadirannya di ruang pribadinya yang paling pribadi sangat mengejutkannya. Apakah Tommy tertidur? Tanyanya, memberi waktu untuk mengatur pikirannya secara mendalam. Duke belum meninggalkannya. Sarah mempelajari ruangan itu, buku-buku langka, seni yang dipilih dengan cermat, meja antik yang telah menjadi milik kakek Maxwell. Ini tempat perlindungan Anda, bukan? Di mana Maxwell Blackwood yang sebenarnya ada? Pengamatan itu sangat akurat. Saya lebih suka bekerja tanpa gangguan, dan saya jelas merupakan gangguan, katanya. Dia duduk di salah satu kursi kulit tanpa menunggu undangan. Ceritakan apa yang terjadi, Tuan Blackwood. Yang sebenarnya kali ini. Maxwell tetap berdiri, mempertahankan keuntungan fisik dari tinggi badannya. Orang-orang yang memotret properti itu bekerja untuk seseorang dari masa laluku, mantan mitra bisnis bernama Victor Reeves. Dan dia menargetkan Anda melalui Tommy dan saya. Itu bukan pertanyaan. Mengapa? Maxwell mempelajari wajahnya untuk mencari tanda-tanda penipuan, tidak menemukannya. Reeves kehilangan segalanya ketika saya mengungkap kejahatan keuangannya 10 tahun yang lalu. Dia menyimpan kebencian sejak saat itu. Itu tidak menjelaskan minatnya pada kita. Tidak, Maxwell setuju. Tidak. Sarah menatapnya dengan keteguhan yang luar biasa. Apa yang tidak Anda ceritakan kepada saya? Saat itu tiba lebih cepat dari yang diantisipasi Maxwell. Tanpa konfirmasi penyelidik, dia beroperasi berdasarkan kecurigaan daripada kepastian. Namun keadaan menuntut tindakan. Saya percaya Victor menggunakan Anda dan Tommy untuk membalas dendam, kata Maxwell dengan hati-hati. Secara khusus, saya percaya dia telah mengidentifikasi hubungan antara kita yang tidak saya sadari sampai malam ini. Ekspresi Sarah tetap netral, tetapi tangannya mengepal di pangkuannya. Hubungan apa? Maxwell mengeluarkan foto itu dari sakunya dan meletakkannya di atas meja di antara mereka. Anda menyebutkan sepupu Anda, Jennifer Davis, sebelumnya. Ini adalah Rebecca Davis, yang juga bekerja untuk perusahaan saya. Sepupu Anda juga, saya percaya. Sarah menatap foto itu, wajahnya pucat. Dari mana Anda mendapatkan ini? Orang-orang Victor meninggalkannya untuk saya. Rebecca dan saya memiliki hubungan singkat 11 tahun yang lalu. Dia meninggalkan perusahaan ketika hubungan itu berakhir, Maxwell mempertahankan tatapan langsungnya. Tommy berusia 9 tahun. Implikasi itu menggantung di udara di antara mereka. Sarah tetap diam, napasnya dangkal. Apakah dia anakku, Sarah? Pertanyaan itu, begitu monumental implikasinya, muncul lebih lembut daripada yang dimaksudkan Maxwell. Sarah menutup matanya sebentar, menenangkan dirinya sebelum menatapnya lagi. Tidak, katanya dengan tegas, Tommy bukan anakmu. Kelegaan dan kekecewaan yang tak terduga berkecamuk dalam diri Maxwell. Lalu mengapa Victor Reeves menargetkan kalian berdua? Karena Rebecca adalah sepupuku. Adalah sepupuku. Dia meninggal karena kanker ovarium 3 tahun yang lalu, suara Sarah sedikit tersendat. Sebelum dia meninggal, dia menceritakan tentang hubungannya denganmu, tentang pemberhentiannya, tentang kepahitannya. Itu tidak menjelaskan Tommy. Tidak, tidak juga, Sarah menghela napas panjang. Tommy adalah putra Michael, Tuan Blackwood, putra suamiku. Tetapi Rebecca lebih dari sepupuku. Dia adalah sahabatku. Setelah diagnosisnya, dia menjadi terobsesi dengan apa yang dia lihat sebagai urusan yang belum selesai. Dia percaya Anda telah menghancurkan karirnya dan lolos dari konsekuensi. Pemahaman mulai muncul. Jadi ketika Tommy membutuhkan pekerjaan,
Rebecca telah memberitahu saya tentang ritual Kamis Anda di Whispering Pines, tentang anjing Anda, tentang isolasi Anda. Ekspresi Sarah tidak menunjukkan kemenangan, hanya pengakuan yang lelah. Saya menyarankan Tommy mencoba bekerja di sana. Ya, saya pikir, mungkin saya tidak tahu apa yang saya pikirkan, bahwa melihat seorang anak yang membutuhkan mungkin akan membangkitkan sesuatu dalam diri Anda, bahwa Anda mungkin mengalami sebagian kecil dari kerentanan yang dirasakan Rebecca. Anda menggunakan putra Anda untuk menjalankan balas dendam seorang wanita yang sudah mati. Nada Maxwell mengeras. Tidak, penyangkalan Sarah sangat keras. Saya tidak akan pernah membahayakan Tommy. Saya membutuhkan penghasilan. Dia membutuhkan tujuan selain melihat saya memburuk. Pekerjaannya sah. Yang tidak saya antisipasi adalah hubungannya dengan Duke atau hubungan Anda dengannya. Maxwell memproses ini, menemukannya masuk akal tetapi tidak lengkap. Dan Victor Reeves, bagaimana dia berperan dalam hal ini? Saya belum pernah bertemu pria itu, belum pernah mendengar tentang dia sampai malam ini. Kebingungan Sarah tanpa asli. Rebecca tidak pernah menyebutkannya kepada saya. Namun dia memiliki informasi rinci tentang Anda dan Tommy, informasi yang membutuhkan pengetahuan intim atau penyelidikan ekstensif. Sarah melanjutkan. Informasi macam apa? Catatan medis, detail sekolah, riwayat pekerjaan. Maxwell mengamati reaksinya dengan hati-hati. Informasi yang akan memungkinkan dia untuk memanipulasi Anda dan saya. Ya Tuhan, Sarah berdiri tiba-tiba, sedikit goyah. Tommy, saya perlu memeriksa Tommy. Maxwell menangkap lengannya, menenangkannya. Dia aman. Tim keamanan tidak akan membiarkan siapapun mendekatinya. Anda tidak mengerti, rasa takut yang nyata terlihat di matanya. Sekarang, jika pria ini memiliki catatan medis saya, dia mungkin tahu tentang. Ada hal-hal di masa laluku yang dapat digunakan untuk melawan kita. Hal apa? Sarah? Maxwell mempertahankan genggamannya yang lembut di lengannya. Saya butuh kebenaran penuh jika saya akan melindungi kalian berdua. Sarah ragu-ragu, lalu tampak mengambil keputusan. Sebelum Tommy lahir, saya bekerja singkat untuk Advantage Pharmaceuticals di divisi penelitian klinis mereka. Saya menemukan manipulasi data dalam uji coba obat utama dan melaporkannya secara internal. Mereka mengubur bukti dan memberhentikan saya. Saya sedang hamil. Karena sangat membutuhkan perawatan medis, saya menandatangani perjanjian kerahasiaan mereka, Advantage. Maxwell langsung mengenali nama itu. Mereka diakuisisi oleh Reeves Biotech 8 tahun yang lalu. Victor Reeves, bisik Sarah. Dia memiliki keheningan saya. Dan sekarang dia menggunakannya melawan kita berdua. Maxwell melepaskan lengannya. Pertanyaannya adalah mengapa? Sekarang. Apa yang berubah? Sarah kembali duduk. Perawatan saya, uji coba Dr. Winter. Jika berhasil, itu bersaing langsung dengan obat limfoma Advantage. Potongan-potongan itu selaras dengan kejelasan yang mengganggu. Victor telah mengidentifikasi hubungan antara Sarah dan Maxwell melalui Rebecca. Dia telah memantau situasi tersebut, mungkin tidak mengharapkan sesuatu yang signifikan untuk berkembang. Kemudian Maxwell telah mengatur perawatan eksperimental Sarah, mengancam keuntungan farmasi Victor sambil secara bersamaan menunjukkan minat pribadi pada keluarga Anderson. Dia menggunakan Tommy untuk mengendalikan kita berdua, simpul Maxwell. Masa depan medis Anda melawan investasi emosional saya. Pengakuan keterikatan emosional datang dengan enggan, tetapi kebenaran sangat penting. Sekarang. Sarah mengangguk, perlahan memproses implikasinya. Apa yang harus kita lakukan? Respons Maxwell langsung, kita menghilangkan pengaruhnya. Saya akan memindahkan Anda dan Tommy ke lokasi yang aman di luar Connecticut. Dr. Winters dapat melanjutkan perawatan Anda di sana. Saya akan berurusan dengan Victor secara langsung. Dan jika dia merilis kesaksian saya, bukti yang telah saya tanda tangani, biarkan saja dia. Ekspresi Maxwell mengeras. Blackwood Innovations memiliki cukup pengacara untuk mengubur Advantage dalam litigasi selama 1 dekade. Kesaksian Anda akan mempercepat keadilan, bukan menghalangi. Sarah menatapnya dengan pengertian baru. Anda bukan pria yang digambarkan Rebecca. Saya memang pria itu, Maxwell membetulkan, tetapi mungkin dengan prioritas yang berbeda. Sekarang. Kekacauan tiba-tiba di luar mengganggu mereka, suara-suara yang meninggi, langkah kaki yang berlarian.
Maxwell menuju pintu tepat ketika Frank muncul, ketenangan profesionalnya tampak terguncang. "Tuan, anak laki-laki itu," dia mulai, "Tommy." Sarah langsung berdiri. "Apa yang terjadi?" "Dia pergi, Bu. Kamar tidurnya kosong. Duke juga." "Apa?" Suara Maxwell tajam seperti baja. "Jelaskan." Umpan keamanan tidak menunjukkan apapun. Pintu tidak dipaksa. Tampaknya dia pergi dengan sukarela, membawa anjing itu bersamanya. Frank menyerahkan selembar kertas terlipat kepada Maxwell. "Ini ada di bantalnya." Maxwell membukanya, membaca tulisan tangan anak-anak itu, lalu menyerahkannya tanpa sepatah kata pun kepada Sarah. Wajahnya hancur saat dia membaca pesan sederhana itu, "Bu dan Tuan Blackwood, saya mendengar semuanya. Saya akan memperbaiki ini agar tidak ada yang menyakiti kalian lagi. Duke akan melindungi saya. Jangan khawatir, cinta Tommy." Tangisan sedih Sarah bergema di seluruh rumah besar saat tim keamanan dimobilisasi. Tetapi Maxwell sudah tahu kebenaran yang mengerikan. Tommy telah pergi ke malam untuk menghadapi bahaya yang tidak mungkin dia pahami, hanya berbekal anjing yang lumpuh dan keberanian putus asa seorang anak, dan di suatu tempat dalam kegelapan, Victor Reeves menunggu, akhirnya memegang senjata yang sempurna untuk balas dendam yang sudah lama direncanakan. Malam musim dingin menyelimuti Tommy dalam kegelapan yang dingin saat dia berjalan di sepanjang jalan yang mengarah dari perkebunan Blackwood. Duke berjalan tertatih-tatih di sampingnya, sesekali merengek karena khawatir, tetapi tetap teguh di sisi anak laki-laki itu. Tommy telah menyelinap keluar melalui pintu masuk layanan, yang telah dia temukan beberapa minggu sebelumnya saat menjelajahi properti itu, sebuah pintu kecil yang digunakan oleh tukang kebun yang tidak sepenuhnya tertutup oleh kamera keamanan. "Kita harus melindungi mereka, Duke," bisik Tommy, napasnya mengepul di udara dingin. "Pria jahat itu ingin menyakiti Bu dan Tuan Blackwood karena aku." Dia tidak bermaksud menguping. Dia hanya bangun untuk minum segelas air setelah mendengar suara-suara untuk menemukan ibunya dan Tuan Blackwood dalam percakapan serius. Apa yang telah dia dengar membingungkan tetapi menakutkan. Sesuatu tentang seorang pria bernama Victor yang mengawasi mereka, tentang obat ibunya, tentang rahasia dan balas dendam. Tommy cukup mengerti. Seseorang mengancam ibunya karena hubungannya dengan Tuan Blackwood. Dalam penalarannya yang berusia 9 tahun, solusinya tampak jelas. Jika dia menyingkirkan dirinya dari persamaan, mungkin orang Victor ini akan meninggalkannya sendirian. Dia menulis catatan itu, dengan cepat mengambil tali kekang Duke dan menyelinap pergi sementara orang dewasa itu teralihkan. Rencananya sederhana, mencapai stasiun bus di kota, menggunakan uang darurat yang selalu dibuat ibunya untuknya dan pergi ke rumah neneknya di Massachusetts. Sesampainya di sana, dia akan menelepon untuk memberitahu mereka bahwa dia aman, tetapi tetap tinggal sampai bahaya berlalu. Yang tidak diantisipasi Tommy adalah betapa gelapnya jalan pedesaan pada tengah malam, bagaimana suhu akan turun, atau bagaimana mobilitas Duke yang terbatas akan memperlambat kemajuan mereka. Mereka telah berjalan selama hampir 1 jam, menempuh jarak kurang dari 2 mil, ketika lampu depan muncul di belakang mereka. "Cepat, Duke!" Tommy menarik German Shepherd itu ke semak-semak di pinggir jalan, berjongkok rendah saat kendaraan itu mendekat. Itu adalah sedan hitam yang melaju pelan, lampu depannya menyapu pinggir jalan. Tommy menahan napas saat mobil itu lewat, lalu tersentak saat lampu rem menyala merah. Mobil itu mundur, berhenti tepat di tempat mereka bersembunyi. "Tommy Anderson," suara seorang pria memanggil. "Saya tahu Anda ada di sana." Kerah Duke memiliki strip reflektif. Tommy melihat ke bawah dengan ngeri pada garis tipis yang bersinar di kerah Duke. Anjing itu menggeram pelan, memposisikan dirinya di antara Tommy dan jalan. "Tidak apa-apa, Tommy," suara itu melanjutkan, lembut dan menenangkan. "Saya teman ibumu. Dia meminta saya untuk menemukanmu." "Ibu saya tidak punya mobil," balas Tommy, masih bersembunyi. "Siapa Anda sebenarnya?" Sebuah tawa datang dari kendaraan itu. "Anak yang pintar. Nama saya Victor Reeves. Saya bekerja dengan sepupu Anda, Rebecca, bertahun-tahun yang lalu. Ibumu sangat khawatir tentangmu dan saya berjanji untuk membantu mencarimu." Nama itu mengirimkan hawa dingin melalui Tommy yang tidak ada hubungannya dengan dingin. Ini adalah pria yang telah mereka diskusikan, pria yang ditakuti ibunya. "Saya tidak percaya Anda," kata Tommy, mundur lebih dalam ke semak-semak, menarik Duke bersamanya. "Itu bijaksana, jangan pernah percaya orang asing." Pintu mobil terbuka dan sesosok tinggi muncul. Dalam cahaya bulan, Tommy dapat melihat seorang pria yang lebih tua dengan rambut perak, berpakaian rapi meskipun sudah larut malam.
Tapi ini dingin di luar dan Anda dan anjing malang itu akan mati kedinginan. Biarkan saya setidaknya mengantar Anda kembali ke kota. Geraman Duke semakin dalam, bulu di punggungnya berdiri. Terlepas dari kelemahannya, Tommy belum pernah melihat anjing itu bereaksi seperti ini kepada siapapun. Duke tidak menyukai Anda, Tommy mengamati. Dia menilai karakter dengan baik. Victor Reeves menghela napas dengan dramatis. Anjing bisa menjadi teritorial, tetapi saya tidak akan meninggalkan seorang anak sendirian di jalan sepi tengah malam. Masuk ke mobil dengan sukarela atau saya harus bersikeras. Seolah sesuai isyarat, pintu penumpang terbuka dan seorang pria kedua muncul, lebih muda, lebih kekar, dengan tonjolan senjata yang jelas di bawah jaketnya. Kesempatan terakhir untuk melakukan ini dengan mudah. Nak, kata Victor, nadanya menghilang. Tommy merasakan kepanikan meningkat di dadanya. Dia telah membuat kesalahan besar, meninggalkan keamanan perkebunan. Sekarang dia sendirian dengan bahaya yang telah dia coba hindari, hanya dengan anjing yang cacat sebagai perlindungan. Duke pasti merasakan ketakutan Tommy. Dengan geraman yang menyiratkan kelemahannya, German Shepherd itu menyerbu ke depan, memposisikan dirinya di antara Tommy dan orang-orang itu. Giginya berkilauan di bawah sinar bulan, bulu kuduknya berdiri, menantang siapapun untuk mendekat. Kendalikan anjingmu, bentak Victor, mundur. Saya tidak bisa, jawab Tommy, sebuah rencana terbentuk. Dia hanya mendengarkan Tuan Blackwood. Blackwood tidak ada di sini, kata pria kedua, meraba-raba di dalam jaketnya. Tapi saya ada. Suara baru itu datang dari belakang Tommy, kuat dan familiar. Maxwell Blackwood melangkah dari pepohonan, diapit oleh Frank dan dua anggota tim keamanan lainnya. Semuanya membawa diri mereka dengan kesiapan yang tak salah lagi dari para profesional terlatih. Tuan Blackwood, seru Tommy, kelegaan membanjiri dirinya. Tetap di tempatmu, Tommy, kata Maxwell dengan tenang, tidak pernah mengalihkan pandangannya dari Victor. Duke, jaga. Postur anjing itu sedikit bergeser pada perintah itu, mempertahankan sikap pelindungnya tetapi tampaknya mengerti bahwa bala bantuan telah tiba. Maxwell, Victor menyapa dia dengan keramahan paksa. Kebetulan sekali. Saya hanya menawarkan anak yang hilang ini tumpangan kembali ke peradaban. Anak yang telah Anda awasi selama berminggu-minggu, jawab Maxwell dengan dingin. Anak yang catatan medisnya Anda peroleh secara ilegal, anak yang Anda maksudkan untuk digunakan melawan saya. Topeng menyenangkan Victor sedikit tergelincir. Selalu ada suara dramatis. Maxwell, saya hanya prihatin tentang minat amal Anda. Tidak seperti Anda untuk mengembangkan keterikatan pribadi seperti itu kepada karyawan. Tommy, kemari, kata Maxwell, mengulurkan tangannya tanpa mengalihkan pandangan dari Victor. Tommy ragu-ragu, takut untuk melewati orang-orang di dekat mobil itu. Duke merasakan ketidakpastiannya dan mendorongnya kembali ke arah Maxwell. Ini belum berakhir, Maxwell, kata Victor, nadanya mengeras. Anak laki-laki itu hanyalah permulaan. Perawatan Sarah Henderson dengan Dr. Winter, apakah Anda pikir itu akan tetap menjadi rahasia kecil Anda? Bagaimana reaksi pemegang saham Anda ketika mereka mengetahui bahwa Anda mengalihkan sumber daya perusahaan untuk proyek pribadi? Apakah itu mainkan Anda, Victor, mengungkap filantropi saya? Maxwell sebenarnya tersenyum, meskipun ekspresi itu tidak mengandung kehangatan. Anda telah menghabiskan 10 tahun merencanakan balas dendam dan ini adalah pukulan utama Anda. Asosiasi saya di FDA mungkin tertarik pada bagaimana perawatan yang tidak sah dari Winter disetujui, Victor melanjutkan. Dan mantan majikan Sarah di Advantage tentu akan mengingatkannya tentang kewajiban kontraktualnya. Tommy tidak mengerti sebagian besar dari apa yang dikatakan, tetapi dia mengenali ancaman ketika dia mendengarnya. Dia mundur, Duke bergerak bersamanya, sampai dia merasakan tangan Maxwell di bahunya. Pengawasan Anda berakhir malam ini, kata Maxwell dengan wibawa yang tenang. Ancaman Anda terhadap keluarga Anderson berakhir malam ini. Apapun keluhan yang Anda miliki terhadap saya tetap di antara kita. Victor tertawa, suaranya kasar di malam yang sunyi. Anda menghancurkan semua yang saya bangun. Apakah Anda pikir saya tidak akan membalas budi? Menemukan kelemahan rahasia Anda hanyalah masalah kesabaran. Dan apa yang Anda temukan, Victor? Genggaman Maxwell di bahu Tommy sedikit mengencang. Seorang anak laki-laki yang bekerja untuk saya, seorang wanita yang menerima perawatan medis. Di mana pengaruh yang menghancurkan ini yang telah Anda kultivasi selama 1 dekade? Senyum Victor dingin.
Anda pikir saya tidak melihatnya? Maxwell Blackwood yang hebat, yang mengorbankan pernikahannya sendiri di altar ambisi perusahaan, yang membuang Rebecca Davis ketika dia menjadi tidak nyaman, tiba-tiba berperan sebagai wali bagi seorang anak yang tidak memiliki ayah? Anda telah menjadi lunak, Maxwell, rentan. Anda benar, kata Maxwell, mengejutkan semua orang. Saya telah berubah, itulah sebabnya Anda sudah kalah. Dia mengangguk kepada Frank yang mengangkat perangkat kecil. Setiap kata dari percakapan ini telah direkam dan dikirimkan ke pengacara saya. Ancaman Anda terhadap seorang anak, pengakuan Anda tentang pengawasan ilegal, upaya Anda untuk mengganggu perawatan medis, semuanya didokumentasikan. Ekspresi Victor menjadi gelap, Anda menggertak. Connecticut adalah negara persetujuan satu pihak untuk rekaman, Maxwell melanjutkan dengan percakapan. Dan mengancam seorang anak membawa hukuman yang sangat berat, tetapi Anda tahu itu karena sangat teliti dalam penelitian Anda. Untuk pertama kalinya, ketidakpastian berkelebat di wajah Victor. Dia melirik rekannya, yang dengan halus menggelengkan kepalanya. Ini belum selesai, Victor, kata Victor, mundur menuju mobilnya. Anak laki-laki itu hanyalah satu sudut pandang. Saya punya yang lain. Tidak, Victor, Anda tidak, suara Maxwell tetap tenang. Karena sementara Anda telah menghabiskan 10 tahun merencanakan balas dendam, saya telah menghabiskan 10 tahun membangun sistem untuk melindungi apa yang penting. Dan, bertentangan dengan apa yang Anda yakini, saya selalu tahu apa yang penting. Saat Victor dan rekannya kembali ke kendaraan mereka, Maxwell mengangkat Tommy ke pelukannya, gerakan perlindungan naluriah yang mengejutkan mereka berdua. Anak laki-laki itu ringan, terlalu ringan untuk usianya, fakta yang terdaftar di beberapa bagian jauh dari kesadaran Maxwell bahkan ketika dia fokus pada ancaman yang mundur. Apakah kau membawa aku kembali ke rumah besar? Tanya Tommy dengan suara pelan saat sedan hitam itu melaju pergi. Ya, jawab Maxwell, menurunkan anak itu tetapi tetap memegang pundaknya dengan melindungi. Ibumu khawatir, sakit. Rasa malu memenuhi wajah Tommy. Maaf. Kupikir jika aku pergi, pria itu akan meninggalkanmu dan ibu sendirian. Aku mendengar kalian berbicara. Kau mendengar sebagian percakapan orang dewasa tanpa konteks, Maxwell membetulkan dengan lembut. Itu berbahaya, Tommy, sangat berbahaya. Duke meringkuk di kaki Tommy seakan setuju dengan teguran itu sambil sekaligus memberikan kenyamanan. Frank mendekat sambil memegang tali anjing. Tim penjaga melaporkan tidak ada kendaraan lain di area tersebut, lapornya pada Maxwell. Nyonya Anderson sedang menunggu di rumah utama. Perjalanan kembali ke rumah besar berlangsung dalam kesunyian relatif. Kelelahan Tommy terlihat dari bahunya yang terkulai dan langkahnya yang sempoyongan. Maxwell akhirnya mengangkatnya lagi, membawanya 1/4 mil terakhir sementara Frank menangani Duke. Pada saat mereka mencapai pintu masuk utama, Tommy hampir tertidur di pundak Maxwell, adrenalin yang surut menguasai tubuh kecilnya. Sarah menunggu di ruang depan, wajahnya terukir oleh ketakutan berjam-jam. Ketika dia melihat Tommy di pelukan Maxwell, dia bergegas maju dengan jeritan yang mengandung kelegaan dan teror yang masih tersisa. Tommy? Ya Tuhan, Tommy. Dia memeluk putranya saat Maxwell dengan hati-hati memindahkannya. Apakah kau terluka? Apakah kau baik-baik saja? Maaf, Bu, Tommy bergumam sambil menangis, akhirnya melepaskan topeng keberaniannya. Aku mencoba melindungimu, mencoba dengan melarikan diri, dengan pergi sendirian di malam hari. Suara Sarah bergetar karena emosi. Kau bisa saja terbunuh. Maxwell meletakkan tangannya di pundak Sarah untuk menenangkannya. Dia aman sekarang. Itulah yang penting bagi Frank. Ia menambahkan, siapkan kamar untuk Nyonya Anderson dan Tommy di sayap aman 3, rotasi keamanan malam. Saat Frank mengangguk dan pergi, Sarah menatap Maxwell, matanya masih berkaca-kaca. Kau menemukannya. Bagaimana? Kalung Duke memiliki pelacak GPS, Maxwell menjelaskan. Sebuah tindakan pencegahan yang kupasang setelah upaya pembunuhan. Aku tidak pernah menyangka itu akan digunakan untuk melacak mereka berdua. Sarah memeluk Tommy lebih erat. Terima kasih, bisiknya. Aku bahkan tidak perlu. Tidak perlu, Maxwell menyela dengan lembut. Mari kita membawanya tidur. Kita bisa membahas semuanya besok. Saat mereka berjalan melalui rumah besar, Tommy cukup tersadar untuk bertanya, apakah pria itu akan kembali? Tuan Blackwood? Maxwell bertukar pandang dengan Sarah di atas kepala anak itu. Tidak, Tommy, Victor Reeves tidak akan mengganggu kita lagi,
janji. Suara anak itu mengandung kepercayaan yang begitu besar sehingga Maxwell merasakan sesuatu berubah secara permanen di dalam dadanya. Penyesuaian prioritas, penataan kembali apa yang dianggap sebagai kekayaan sejati. Aku janji, jawabnya dengan kepastian mutlak bahwa ia akan melakukan apa saja untuk menepati janji itu. Kemudian, setelah Tommy ditidurkan, dengan Duke menjaga kewaspadaannya, Maxwell dan Sarah berdiri di lorong di luar kamar tidur. Peristiwa malam itu terasa berat di antara mereka. Kita perlu bicara, kata Sarah pelan tentang semuanya, tentang Rebecca, tentang apa yang dikatakan Victor tentang Tommy. Maxwell mengangguk tiba-tiba, lelah luar biasa. Besok, saat kita berdua berpikir jernih. Sarah mengamati wajahnya, garis-garis kelelahan, bayangan di bawah matanya, tetapi juga tekad baru dalam ekspresinya. Kau serius dengan apa yang kau katakan pada Tommy, bukan? Tentang melindungi kita? Ya, jawab Maxwell singkat. Aku serius. Sesuatu berubah dalam tatapan Sarah. Bukan sepenuhnya kepercayaan, belum, tetapi pengakuan akan kemungkinan. Kalau begitu, besok. Saat dia berbalik untuk memasuki kamar tidur tempat putranya tidur, Maxwell mendapati dirinya berkata, Sarah, aku minta maaf tentang Rebecca. Apapun yang terjadi di antara kita, dia pantas mendapatkan yang lebih baik. Sarah berhenti, tangannya dikenop pintu. Ya, dia pantas, jawabnya lembut. Tapi mungkin kita semua mendapatkan kesempatan kedua untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pintu tertutup pelan di belakangnya, meninggalkan Maxwell sendirian di lorong. Melalui jendela kecil di ujung koridor, dia bisa melihat sedikit fajar menyingsing di atas rumah besar. Cahaya pucat mendorong kembali kegelapan yang hampir merenggut seorang anak yang keberaniannya jauh melebihi usianya. Apapun yang terjadi selanjutnya, wahyu apapun yang mungkin dibawa oleh hari esok, Maxwell Blackwell tahu dengan pasti bahwa hidupnya telah berubah selamanya pada saat Tommy Anderson berlutut untuk menghibur seekor anjing gembala Jerman yang terluka yang ditakuti orang lain untuk disentuh. Beberapa transformasi terjadi di ruang rapat dan melalui kesepakatan bisnis, yang lain, tampaknya, terjadi dalam tindakan kasih sayang sederhana. Sebuah pelajaran yang entah bagaimana diketahui secara naluriah oleh seorang anak laki-laki berusia 9 tahun, sementara seorang miliarder membutuhkan seumur hidup untuk mempelajarinya. Ketika Tommy Anderson mengulurkan tangan kepada anjing gembala Jerman yang rusak itu, dia tidak melihat makhluk yang rusak untuk ditakuti. Dia melihat jiwa yang layak mendapatkan kasih sayang. Terkadang pelajaran hidup yang paling mendalam datang bukan dari kesuksesan kita, tetapi dari mengenali nilai dalam apa yang orang lain buang. Ingat ketika kita mengajari anak-anak kita untuk bersikap baik? Tommy mewujudkan kemurnian hati yang pernah kita prioritaskan sebelum dunia meyakinkan kita bahwa kekayaan dan status menentukan kesuksesan. Maxwell Blackwell memiliki semua yang dapat dibeli dengan uang, namun hidup dalam kemiskinan emosional sampai seorang anak laki-laki berusia 9 tahun menunjukkan kepadanya bahwa hubungan sejati membutuhkan kerentanan, bukan kekuasaan. Ketika kita memasuki usia emas kita, mungkin kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita telah begitu fokus melindungi apa yang telah kita bangun sehingga kita lupa apa yang benar-benar menopang kita? Keberanian untuk melihat melampaui penampilan, untuk menawarkan kebaikan tanpa perhitungan, untuk melindungi mereka yang lebih lemah dari diri kita sendiri? Ini bukan kebajikan kekanak-kanakan untuk diabaikan, tetapi kebijaksanaan penting yang sangat perlu kita dapatkan kembali. Seperti Duke, kita semua membawa luka dari pertempuran hidup dan, seperti Tommy, kita dapat memilih untuk mengulurkan tangan, percaya bahwa apa yang rusak masih bisa indah, masih layak untuk dicintai, masih mampu menyembuhkan baik yang tersentuh maupun yang berani menyembuhkan.